Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qala fi kitabihil karim syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil qail idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sutifat asyayatin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa tabi'ihim ila yaumiddin. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Yang pertama kali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini kita diberi kesempatan bertemu walaupun tidak bertatap muka. Semoga membawa keberkahan tersendiri di dalam kondisi yang saat ini sedang melanda khususnya negara kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada semua umatnya. Di sore hari ini saya akan membacakan kitab yang disebut atau namanya Fadhailus Syahri Ramadan, yang artinya keutamaan bulan Ramadan, yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Yasin Asmuni. Semoga dengan membacakan kitab ini kita mendapatkan ilmu, juga mendapatkan barokah dari beliau musannif. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in, wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i muslimin, wa ila jami'i arwahil muslimin wal muslimat, wa ila mu'assisi jami'ati nahdlatul ulama Syekh Hashim Asy'ari, wa ila jami'i ulama nahdlatul ulama, wa nakhusu husun ila Syekh Ahmad Yasin Asmuni rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarain amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabeh puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Alladzi qala, kang sampun dawuh sapa Allah. Boleh dibaca alladzi rupane Gusti Allah qala kang dawuh sapa alladzi ansal. Alladzi qala kang sampun dawuh sapa Allah fi kitabihi dalam kitab Gusti Allah al-karimi kang mulya. Dawuhipun Gusti Allah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Al-ayah surat Al-Baqarah ayat 185. Utawi mengkono-mengkono dina ingkang kapitung, dina ingkang kapitung dipasani iku syahrul ramadhan, wulan
Ramadan alladzi unzila ingkang sampun dipun turunaken fihi ing dalam syahrul Ramadan apa Al-Qur'an hudan ay hadian. Tafsiripun hudan ay hadian hal. Hudan hali nuduhake linasi maring manusia. Syekh Ahmad Yasin Asmuni mengawali kitabnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji atau seluruh puji hanya bagi Allah atau milik Allah. Segala atau seluruh yang dimaksud di sini ada 4 macam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas pujian itu Allah memuji Allah, berarti memang milik Allah, memang pujian itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pujian yang kedua yang mana alhamdulillah ini adalah Allah memuji makhluknya. Allah memuji makhluknya. Makhluk yang dipuji adalah makhluk Allah, berarti Allah sama saja memuji makhluk tersebut. Yang mana makhluk itu adalah makhluknya Allah, berarti pujian itu intinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makhluk memuji Allah. Makhluk memuji Allah. Jelas, berarti kalau makhluk memuji Allah sudah jelas yang dipuji adalah Allah, berarti memang alhamdulillah ini adalah seluruh puji milik Allah atau bagi Allah. Yang keempat, makhluk memuji makhluk. Makhluk memuji makhluk, sesama makhluk saling memuji. Yang dipuji adalah makhluk Allah. Saya memuji seseorang, yang saya puji orang yang adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini adalah ciptaan Allah, berarti sama saja saya memuji Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang saya puji itu makhluk, tidak langsung Allah Subhanahu wa taala. Musonef mengawali dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang mana Allah telah berfirman di dalam kitabnya Al-Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Hari-hari yang sudah diwajibkan, sudah ditentukan untuk melakukan ibadah puasa adalah pada bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan hudan linnas, menunjukkan manusia, menunjukkan umat. Wassalatu utawi sholawat, rahmat ta'zim, rahmat penghormatan, wassalamu langsung keselamatan utawa rerogo, enten sing maknani kesejahteraan, iku ala sayyidina, muga tetep ing atase baginda kita, wa maulana lan bendoro kita, Muhammadin, rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anabi ingkang dadi nabi, al-qaili ingkang dawuhipun Nabi, idza jaa Ramadan, dawuhipun Nabi, idza jaa nalika mustaqqa apa Ramadan wulan Ramadan, futihat mongko dibuka apa abul jannati biro-biro lawan surga, wa khuliqat lan dikunci apa abu nari biro-biro lawane neraka, wa sudifat lan dibelenggu apa asyayatin biro-biro setan. Kula nek maos setan iku mboten sak sapa apa ngoten mawon. Nek menungso sapa faile fiil jika manusia, kula sing maos sapa, tapi nek setan apa ngoten mawon. Selanjutnya musannif atau penulis kitab ini mengawali
dengan sholawat yang tadi pertama alhamdulillah, yang kedua sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita atau maulana kita Nurul Kumulan Panjenengan, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah diangkat Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi Muhammad ini adalah orang yang pernah bersabda, sabdanya, idza jaa Ramadan, apabila Ramadan telah datang, maka pintu surga itu dibuka. Tidak hanya itu, pintu neraka dikunci. Bahkan setan dibelenggu. 3 perkara. Pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, yang kedua, yang ketiga setan dibelenggu. Ini bersamaan. Berarti ini luar biasa. Luar biasa, Ramadan luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Gini, gitu. Kita mulai satu-satu dulu. Pintu surga dibuka, tetapi pintu neraka tidak ditutup dan setan tidak dibelenggu. Ini yang pertama. Kemudian naik lagi derajatnya, ini yang paling bawah. Naik lagi, pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, tapi setan tidak dibelenggu. Naik lagi. Nah ini yang luar biasa. Pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, sedangkan setan dibelenggu. Ini luar biasa bulan Ramadan, Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita bisa menemui bulan Ramadan tahun ini. Luar biasa. Setan dibelenggu, tapi pintu surga ditutup, pintu neraka dibuka, membahayakan. Demikian juga yang lain. Pokoknya 3 perkara ini. Pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, sedangkan setan dibelenggu. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Wa ala alihi lan tetap ing atase keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi lan biro-biro sahabate Nabi Muhammad, wa tabi'ihim lan piro-piro pengikute, pengikutnya lan piro-piro pengikute sahabat, wa tabi'ihim lan piro-piro pengikute piro-piro sahabat ila yaumiddin tumeka maring dina kiamat. Musonef juga bersolawat kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat Nabi. Sahabat itu siapa? Sahabat itu orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian iman dengan Nabi Muhammad, dan meninggalnya dalam keadaan iman. Itu sahabat. Man laqiya bihi wa amana bihi wa mata 'ala iman. Sebagian redaksi begitu. Orang yang bertemu Nabi Muhammad, iman dengan Nabi Muhammad, meninggalnya iman, tidak murtad. Itu sahabat. Karena orang di zaman Nabi itu ada yang sahabat, ada yang bukan. Ada orang yang iman dengan Nabi Muhammad, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad walaupun satu masa, bukan sahabat. Orang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad tapi tidak iman, bukan sahabat. Jadi sahabat itu yang pernah bertemu, iman, dan meninggalnya juga dalam keadaan iman. Iman dengan Nabi Muhammad, pernah bertemu Nabi Muhammad tapi murtad, ya bukan sahabat. Sahabat itu pernah bertemu dengan Nabi, iman dengan Nabi, dan meninggalnya dalam keadaan iman. Juga selain kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada para pengikut sahabat atau tabi'in, dan juga tabi'in, pengikutnya tabi'in sampai hari kiamat, sampai semuanya nanti pada kiamat. Amma ba'du, anapun yang dalam sawisi perkara kang sinebut
Fahadhihi risalah mongko utawi iki risalah kitab iku tusamma diarani apa hadhihi risalah diarani Fadhaila Syahri Ramadan ing aran utawa sebutan kitabe jeneng kitabe Fadhailu Syahri Ramadan. Artosipun Fadhailu Syahri Ramadan inggih punika keutamaan bulan Ramadan. Kitab ini dinamakan Fadhailu Syahri Ramadan yang ditulis oleh Syekh Ahmad Yasin Asmuni. Jadi kitab Fadhailu Syahri Ramadan ini tidak hanya satu ini saja, ada yang ditulis oleh ulama lain juga ada. Tapi yang kita kaji ini yang ditulis oleh Syekh Ahmad Yasin Asmuni. Kitab Fadhailu Syahri Ramadan fi bayani Fadhaili Syahri Ramadan ing dalem jelasake keutamaan bulan Ramadan minal Qur'ani kang saking Al-Qur'an. Kitab ini menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan yang dalilnya diambilkan dari Al-Qur'an. Wa fi fadhaili syahri Ramadan wa fi fadhaili syahri Ramadan, kalau dibaca lengkap harokatnya. Lan ing dalem pira-pira keutamaane bulan Ramadan minal akhbari kang saking hadis wal asari lan hadise sahabat atau dawuh sahabat al walidati kang tumeka fiha ing dalem Fadhailu Syahri Ramadan. Juga menerangkan keutamaan bulan Ramadan yang diambilkan dari Al-Quran dalilnya, juga menerangkan keutamaan bulan Ramadan yang diambilkan dari hadis atau sunnah Nabi. Ada juga yang diambilkan dari asar dan sahabat yang berhubungan dengan keutamaan bulan Ramadan. Al-walidah fiha, yang berhubungan dengan keutamaan bulan Ramadan. Wa fima lan ing dalam perkawis yahtasu kang khusus apa mah bihi ing dalam bulan Ramadan. Juga kitab ini membahas, nanti akan dibahas insyaallah, semoga Allah memberi kesempatan. Juga membahas perkara-perkara yang khusus di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan selain Ramadan. Yang khusus adanya itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada, di luar Ramadan tidak ada. Ini akan dibahas insyaallah. Wa fi fadhaili Lailatul Qadri lan ing dalem keutamaane malam utawa wengi Qadar. Kitab ini juga membahas keutamaan Lailatul Qadar. Wa fi fadhaili Lailatul Qadri lan ing dalem pira-pira jamaah. Nek kira nyumpang punten nek kira simakna pira-pira jamaah utawa keutamaan. Juga kitab ini membahas keutamaan Lailatul Qadar atau malam Qadar. Malam Qadar, walaupun kebanyakan ada yang nyebut malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar itu artinya malam Qadar. Ya, yang pas ya malam Qadar atau Lailatul Qadar. Sesuai dengan bahasanya, maksud saya. Keutamaan Lailatul Qadar juga dibahas. Wa fil timasiha lan ing dalem goleki Lailatul Qadar. Nanti akan dibahas bagaimana kita mencari malam Lailatul Qadar. Tak ada cara-caranya insyaallah. Wa fi amaratiha lan ing dalem tondo-tondone utawa pira-pira tondone Lailatul Qadar. Tondo-tondone Lailatul Qadar itu apa saja? Insyaallah akan diterangkan di sini. Wa sholatu tarawih utawi sholat tarawih iku sunnatun nabiyyi, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat muga-muga paring rahmat ta'zim, penghormatan rahmat, yang mana rahmat ini sebagai bentuk penghormatan.
Jadi ada rahmat kasih sayang, rahmat yang kasih sayang, ada rahmat yang ta'zim penghormatan. Ini lebih tinggi yang rahmat ta'zim kedudukannya. Salam muga-muga paring rahmat ta'zim, rahmat penghormatan sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Nabi wasallama lan muga paring reruh utawa kesejahteraan dan keselamatan sapa Gusti Allah. Salat tarawih itu sunnahnya Nabi lelampahan. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah akan dibahas lebih rinci nanti. Sunnahnya Nabi Muhammad, salat tarawih itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, maksudnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhailu syahri Ramadan, fadhailu syahri Ramadana min tariqil Qur'an. Utawi iki iku fadhailu syahri Ramadana, pira-pira keutamaan bulan Ramadan min tariqil Qur'an kang saking dalam Al-Qur'an. Kita akan membahas keutamaan bulan Ramadan yang diambilkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Qala wis dawuh sapa Syekh Abdul Qadir, rupane Abdul Qadir Ibnu Abi Shalih Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Ibnu Abi Shalih maksud artosipun putrane Abi Shalih Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir bin Abi Shalih Al-Jailan, enten sing maos Al-Jilan, enten sing maos Al-Jailan. Al-Jailan, enten maos Al-Jilan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku dawuh. Sing dawuh niki Syekh Abdul Qadir niki mendhet saking dawuhipun Gusti Allah. Ola wis dawuh sapa Allah Gusti Allah azza ingkang maha luhur sapa Allah wajah lalam ingkang agung sapa Allah. Syekh Abdul Qadir dawuh, sing dawuh Syekh Abdul Qadir iki saking Al-Qur'an. Dawuhipun Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 121. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina kutiba ya pasyamu poso kama kutiba kaya oleh den wajibake apa siam ala ladzina ing atase wong akeh ning qablikum kang sadurunge sira kabeh la'allakum supaya sira kabeh iku tattaquna padha takwa sira kabeh sapa sira kabeh. Dawuhipun Gusti Allah, hei ingatlah orang-orang yang beriman. Jadi ada kata ingat, haknya ini hak tambih untuk mengingat-ingat. Hei ingatlah orang-orang yang beriman, puasa itu telah diwajibkan kepada kalian seperti halnya diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, berarti termasuk saya ini juga. Tujuannya supaya menjadi orang yang bertakwa. Puasa ini diwajibkan, juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad ini diwajibkan puasa Ramadan. Umat-umat sebelumnya juga wajib puasa. Puasa apa nanti akan dibahas, insyaallah. Jadi yang wajib puasa itu tidak hanya umatnya Nabi Muhammad, umat-umat sebelumnya juga wajib berpuasa. Puasanya seperti apa? InsyaAllah nanti akan ada pembahasan tersendiri. Agar menjadi orang yang bertakwa, agar kita bertakwa, agar orang-orang yang dahulu itu yang telah diwajibkan berpuasa juga menjadi orang yang bertakwa. Ila qoulihi
maring tumeka maring dawuhipun Gusti Allah taala kang maha sapa Gusti Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Surat Al-Baqarah ayat 129. Ngantos dawuhipun Gusti Allah syahrul Ramadan utawi mengkono-mengkono dina sing wajib poso iku syahrul Ramadan wulan Ramadan ala dirupane wulan unzilakan den turunake fi ing dalem aladzi boten saged utawa diwasiaken nggih saged aladzi unzilakan den turunake fi ing dalem Ramadan boten apa sing turunake apa Al-Qur'an hudan ai hadian tafsir boten dados hal nuduhake linnas maring manungsa wa bayyinatin lan pira-pira penjelasan minal huda saking pitutur wal furqan lan kang mbedakake antawis perkawis hak lan perkawis batal atau perkawis batil. Furqan ini yang sing bentenaken yang membedakan antara perkara yang hak yang benar dan perkara yang batal atau yang salah. Faman mongko utawi sapane wong iku syahida nyekseni sapa man minggu sange sira kabeh asyhara ing wulan Ramadan sapa sing nyekseni wulan Ramadan nemoni wulan Ramadan fal yasum mongko becik poso sapa man ing asyhar wulan Ramadan waman sing lajengipun waman lan utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku maridon lara wong kang lara awu ala safaran utawa ing atase lelungan faidatun mongko utawi wong iku sing lara utawa sing perjalanan iku iddatun wajib poso miturut hitungan dina ingkang ora dipasani. Terus lajengipun min ayamin saking pira-pira dina ukhara kang liya. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 189 dina-dina sing diwajibne wong wau sing inggil di atas tadi telah diwajibkan berpuasa. Dan umat Nabi Muhammad yang wajib puasa adalah bulan Ramadan. Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Dan yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia menghitung sakitnya itu berapa hari, atau kalau dalam perjalanan melakukan perjalanannya berapa hari dihitung dan diqadai di hari lain. Qala dawuh Al-Hasan Al-Basri. Qala dawuh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala rahimahukum ngrahmati ing Al-Hasan Al-Basri sapa Allah Gusti Allah. Syekh Hasan Al-Basri dawuh idza sami'ta Allah ta'ala yaqul idza sami'ta nalika krungu sapa sira Allah ing Gusti Allah ta'ala kang malu sapa Allah iku yaqulu bener yaqulu halim dawuh sapa Allah ya ayyuhalladzina amanu. Syekh Hasan Al-Basri ini dawuh apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang firmannya itu ya ayyuha, ada hak tambihnya dan juga khusus yang beriman ada hak tambih dan ada orang yang beriman. Fa asri mongko nyepetno sapa sira maring ayat atau dawuh Gusti Allah nyepetno sam'aka ing
ing pangrungu sira. Fa inna mongko satemene ayat iku li amrin kedue perkara tuk marukan den perintah sapa sira bi kelawan amr. Aulinah yen utawa krana utawa kedue larangan. Punten aulinah yen utawa kedue larangan tunhakan din larang sapa sira anu saking amr. Apabila Allah ini berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ayu ada hanya dan apalagi dikhususkan bagi orang beriman, maka segeralah gunakan pendengaran kita untuk mendengarkan ayat itu. Karena ayat itu bisa saja berupa perintah yang kita diperintahkan atau berupa larangan yang kita dilarang. Agar kita cepat tahu, agar kita cepat bisa mengamalkan. Wa qala lan dawuh sapa Ja'far As-Shadiq rahimahullah. Ja'far Shadiq rahimahullah dawuh ladzatu ma fin nida iku izalatu ta'abil. Iku izalatu ta'abil ibadah wal amal. Ladzatu ma utawi enake utawa lezate perkara finida ing dalam undangan panggilan nggih niku sang Gusti Allah ya niku huruf nida huruf panggilan enake perkara ing dalam panggilan nikmatnya suatu perkara di saat ada panggilan iku izalatu ta'abil ibadati ngilangake kangelane ibadah wal ana ilan yo kangelane ibadah. Nek Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, kita segera menggunakan pendengaran. Nanti akan ada suatu kenikmatan, akan ada suatu kelezatan di dalam hati yang berhubungan dengan panggilan itu. Contohnya apabila seseorang itu dipanggil orang yang sangat dicintai, atau dimintai tolong orang yang sangat dicintai. Tentunya walaupun permintaan tolongnya itu sangat berat, itu akan terasa ringan. Karena apa? Karena lezatnya sebuah panggilan dari orang yang dicintai itu akan menghilangkan capek, akan menghilangkan kesal atau lelah dan sebagainya. Demikian juga yang memanggil ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita segera menggunakan pendengaran kita untuk mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam hal ini adalah ibadah syam, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan melakukan ibadah puasa. Dengan pendengaran kita, dengan sungguh-sungguh kita mendengarkan, walaupun puasa ini berat, insya Allah akan terasa ringan. Walaupun puasa ini cuacanya panas, insya Allah akan terasa ringan. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya ayat ya ayyuhalladzina amanu, yang ada hak ambilnya, yang ada alladzina amanu, apalagi dikhususkan, itu kita akan segera memperhatikan ayat itu. Tujuannya apa? Kalau kita segera memperhatikan, insya Allah apabila ayat itu kita merasa berat melaksanakan, akan terasa ringan. Apabila kita susah, akan terasa mudah. Qala Allah